Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengadakan presentasi dari materi Mades 2 dengan judul Geometri dalam Ruang dan Vektor, yaitu bab 11. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Citra Produksi, dengan NIM 21S23016. Saya Safrina Natalia Manik dengan NIM 21S23061. Saya Yudi Yuda Saragi dengan NIM 21S23013. Saya Ridho Buswana Saribu dengan NIM 21S23010. Baik, berikut penjelasan materi dari kami. Baiklah, materi yang pertama dari 11.1 dengan judul Koordinat Kartesius di ruang 3. Nah, pada koordinat kartesius di ruang 3 ini, kita akan membahas 3, yaitu yang pertama ada yang namanya sistem tangan kanan. Apa itu sistem tangan kanan? Pada sistem tangan kanan ini terdapat 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dengan titik 0 ditempatkan bersama pada titik O yang disebut dengan titik asal. Sumbu Y dan sumbu Z terletak pada bidang kertas dengan arah yang positif ke kanan dan ke atas. Sumbu X tegak lurus terhadap bidang kertas dengan arah positif ke arah kita. Itulah yang disebut dengan sistem tangan kanan. Bagian yang kedua ada yang disebut dengan bidang koordinat. Pada bidang koordinat ini, ketiga sumbu koordinat menentukan 3 bidang koordinat, yaitu ada bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ. Semua ketiga bidang ini akan membagi ruang menjadi 8 oktav. Yang ketiga, ada yang namanya titik dalam ruang. Setiap titik P dalam ruang berkorespondensi dengan koordinat kartesiusnya, yakni triple X, Y, dan Z, yang mengukur jarak berarah dari bidang-bidang koordinat. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan jarak. Rumus jarak itu seperti yang kita ketahui bahwa P1 P2 kuadrat itu sama dengan P1 Q kuadrat ditambah Q2 kuadrat, dan P1 Q kuadrat sama dengan P1 R kuadrat ditambah R Q kuadrat. Maka dapat kita tentukan rumus jarak itu adalah P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, materi selanjutnya yaitu bola dan persamaannya. Apa definisi dari bola? Seperti yang kita ketahui bahwa bola adalah himpunan semua titik di ruang 3 dimensi yang berjarak konstan atau jari-jari dari suatu titik tetap atau pusat. Secara matematis memiliki persamaan sebagai berikut. X dikurang H kuadrat ditambah Y kuadrat H kuadrat ditambah Z dikurang L kuadrat sama dengan F kuadrat. Nah, persamaan ini juga dapat dijabarkan ke dalam bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX tambah BG ditambah CZ tambah DX sama dengan 0. Nah, pada persamaan bola tadi, kita juga dapat menentukan titik tengahnya dengan rumus M1 sama dengan X1 ditambah X2 per 2, M2 sama dengan Y1 tambah Y2 per 2, dan M3 sama dengan Z1 ditambah Z2 per 2. Nah, materi yang berikutnya, saya akan menjelaskan grafik di ruang 3. Nah, bagaimana grafik dari persamaan AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tidak sama dengan 0. Untuk dapat menggambar grafik pada persamaan 3 ini, langkah awal adalah dengan menentukan jejak pada setiap sumbu koordinatnya. Nah, pada kurva di ruang 3 ini ditentukan oleh persamaan parametrik dengan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT. Nah, kurva dikatakan kurva mulus jika F aksen T, G aksen T, dan H aksen T ada dan tidak secara bersama-sama 0. Kurva yang didefinisikan pada persamaan 4 ini memiliki panjang busur L sebesar L sama dengan integral A sampai B dikali dengan akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt. Baik, setelah kita mempelajari materi 11.1, maka kita akan lakukan soal. Di sini terdapat satu soal dengan tentukan pusat dan jari-jari bola yang memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 10X dikurang 8Y dikurang 12Z ditambah 68 sama dengan 0. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya yaitu
Kemudian cara yang kedua, kita satukan suku-suku yang sejenis, yaitu x kuadrat dikurang 10x ditambah y kuadrat dikurang 8y ditambah z kuadrat dikurang 12z sama dengan minus 68. Kemudian ini bisa kita ubah dengan x kurang 5 kuadrat dikurang 25 ditambah y dikurang 4 kuadrat dikurang 16 ditambah z dikurang 6 kuadrat dikurang 36 sama dengan minus 68. Kemudian nama yang selanjutnya didapat x dikurang 5 kuadrat ditambah y dikurang 4 kuadrat ditambah z dikurang 6 kuadrat sama dengan minus 68 ditambah 25 ditambah 16 ditambah 36 sama dengan 9. Sehingga dari persamaan ini kita dapat pusat lingkarannya, yaitu pusatnya berada pada titik 5,4,6, sedangkan jari-jarinya R kuadrat sama dengan 9, sehingga R sama dengan 3. Baik, demikian penjelasan contohnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu vektor. Besaran panjang, massa, volume, dan lain-lain adalah salah satu besaran yang cukup rinci dan hanya memberikan suatu bilangan. Besaran tersebut disebut sebagai besaran skalar. Dan besaran yang memerlukan informasi tambahan seperti arah, pergeseran, kecepatan, gaya itu disebut sebagai vektor. Vektor dilambangkan dengan anak panah yang garisnya berarah, dengan panjang panah yang disebut sebagai magnitud, atau panjang vektor yang dilambangkan sebagai U, dan arahnya adalah arah vektor. Vektor juga biasanya disebut garis yang berarah. Operasi pada vektor. Jika U vektor, maka 3U adalah vektor yang searah dengan U, tetapi memiliki panjang 3 kali panjang vektor U. Ini adalah vektor U dan ini adalah vektor 3U, di mana vektor 3U memiliki panjang 3 kali dari vektor U. Dan di sini juga ada vektor minus 2U dengan arah vektornya ke bawah karena dia ini negatif. Ada juga vektor 0 yang didefinisikan sebagai vektor dengan panjang 0 dan tidak memiliki arah. Vektor di ruang 2. Jika U yaitu U1 dan U2 dan V yaitu U1 dan V2 serta C skalar, maka C dikali U yaitu C U1 dan C U2. Dan apabila U ditambah V atau U dikurang V, maka hasilnya yaitu U1 ditambah V1 atau U2 ditambah V2 atau U1 dikurang V1 atau U2 dikurang V2. Untuk mencari panjang vektor yaitu U, maka kita menggunakan rumus yaitu akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Mengapa kita kuadratkan? Karena dia berada di ruang 2. I ini menunjukkan di sumbu apa dia berada. Seperti ini menunjukkan dia berada di sumbu X, dan J menunjukkan di sumbu Y. Begitu juga sebaliknya di ruang 3 memiliki sifat yang sama seperti di ruang 2. Cuma yang bedanya di ruang 3 kita memiliki ada U1, U2, U3, V1, V2 dan V3, CU1, CU2, CU3, dan ada 3 sumbu yaitu I, J, dan K. Vektor IJ disebut sebagai vektor basis. Vektor U yaitu U1, U2, U3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basis I, J, dan K.
pendekatan aljabar terhadap vektor. Di sini ada 9 teorema. Yang pertama itu katakan U ditambah V itu akan menghasilkan V ditambah U. U ditambah V dijumlahkan lagi dengan terhadap W, hasilnya menjadi U ditambah V ditambah W. U ditambah 0 itu hasilnya dirinya sendiri yaitu U, dan U ditambah minus U yaitu hasilnya 0. Selanjutnya pada teorema 5 dikatakan A BU itu akan menghasilkan AB BU, dan yang keenam yaitu A dikali U ditambah V itu akan menghasilkan AU ditambah AV. Selanjutnya A ditambah B dan U yaitu menghasilkan AU ditambah BU, dan 1 dikali U itu adalah diri sendiri yaitu. Terakhir A dikali U itu sama dengan mutlak A dikali U. Selanjutnya ada sebuah kelas titik juga, yaitu hasil kali titik. Nah, di sini hasil kali titik itu dapat didefinisikan sebagai vektor U dot vektor V itu sama juga dengan vektor UV1 ditambah UV2. Itu untuk vektor 2 dimensinya. Sedangkan untuk vektor 3 dimensinya dapat dirumuskan sebagai vektor U dan vektor V itu sama dengan U1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Nah, di hasil kali titik ini memiliki 3 teorema. Teorema yang pertama yaitu jika vektor U, vektor V dan vektor W adalah vektor dan J adalah skalar, maka dapat dituliskan sebagai vektor U dan vektor V itu sama juga dengan vektor vektor V dan vektor U. Sedangkan vektor U dan vektor V tambah vektor W itu juga sama dengan vektor U dikali vektor V ditambah vektor U dan vektor W. Selanjutnya ada C dikali vektor U dan vektor V itu sama juga dengan C dikali vektor U dan vektor V. Nah, ada juga vektor 0 dan vektor U itu sama dengan 0. Dan yang terakhir vektor U dikali dot vektor U itu sendiri sama dengan panjang vektor U dikuadratkan. Selanjutnya ada teorema B. Itu nyatakan jika theta adalah sudut tak negatif terkecil di antara dua vektor tak 0 dan vektor U dan vektor V, maka U dan V itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta. Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan kosinus pada vektor U kurang vektor V atau vektor V kurang vektor U, lalu gunakanlah teorema A. Dan yang terakhir ada teorema C, yaitu dua vektor U dan vektor V adalah saling tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali titiknya adalah 0. Seperti ini, vektor U tegak lurus terhadap vektor V itu ekuivalen dengan vektor U dan vektor V sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi ortogonal. Maksudnya di sini adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus itu namanya ortogonal. Lalu di sini ada sudut dan kosinus arah. Ini maksudnya adalah sudut-sudut tak negatif terkecil antara vektor tak 0 3 dimensi A dengan vektor satuan I, J dan K disebut sudut-sudut arah A. Berikut adalah gambarnya. Nah, lalu misalkan A-nya itu adalah A1I tambah A2J tambah A3K, itu dapat dirumuskan sebagai cos alpha, yaitu A dan I per panjang A dikali panjang I itu sama juga dengan A1 per panjang vektor A. Itu cos beta juga ada A dot J itu per panjang A dikali panjang I, yaitu A2 per panjang A, dan juga seterusnya. Selanjutnya ada contoh soal seperti berikut. Yang
pertama yaitu tentukanlah hasil kali titik dari dua vektor berikut, yaitu ada vektor U 2, 3, dan 4, dan vektor V yaitu 1, 5, dan minus 2. Berikut adalah cara penyelesaiannya. U dot V itu dapat dirumuskan dengan U X tambah UY tambah UZ VZ. Nah, itu sudah dapat dituliskan dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 5 tambah 4 kali 2. Hasilnya yaitu 2 dikurangi 15 kurang 8 sama dengan 21. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan materi 11.4 yaitu hasil kali silang. Hasil kali silang yaitu U kali V dari U, dan misalkan U sama dengan U1, U2, dan U3, dan V sama dengan V1, V2, dan V3, dan kita definisikan untuk mencari U kali V sama dengan, kita misalkan kita buat vektor I, J, K, di mana I sama dengan U1, V1, dan J sama dengan U2, V2, dan K sama dengan U3, V3. Maka untuk mencari I-nya sama dengan, kita substitusikan U2, V2 sama U3, V3. Untuk mencari I-nya ini kita kalikan U2 ke V3, U3 ke V1, maka kita kurangkan hasil dari U2 dikali V3 dikurang hasil dari V3 dikurang V2. Selanjutnya untuk mencari J-nya kita substitusikan U1 V1 sama U3 V3. Untuk seperti yang tadi kita kalikan U1 dikali V3, selanjutnya U3 dikali V1, maka kita kurangkan hasil dari U1 kali V3 dikurang hasil dari U3 dikali V1. Itu untuk mencari J. Untuk mencari K-nya sama seperti kita substitusikan U1 V1 sama U2 V2. Selanjutnya interpretasi geometri U kali V. Misalkan U dan V vektor dorongan 3 dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka U dot U kali V sama dengan 0, maka V dot U kali V. U kali V sama dengan U dikali V sin theta. Contohnya kita ambil sebarang vektor U dan V dorong 3, kita gunakan identitas reference. U kali V kuadrat sama dengan U dikali V kuadrat dikurang U dot V kuadrat. Dua vektor U dan V dorongan 3 sejajar jika ada hanya U kali V itu sama dengan 0. Selanjutnya sifat-sifat aljabar. Sifat-sifat aljabar yaitu jika U, V, dan W adalah vektor di ruangan 3 dan K skalar, maka U kali V sama dengan V kali U. Dan selanjutnya U dikali V tambah W sama dengan itu U dikali V ditambah U dikali W. Yang ketiga, K dikali U kali V sama dengan KU dikali V sama dengan U dikali KV. Yang keempat, U dikali 0 sama dengan 0 kali U sama dengan 0, dan U kali U sama dengan 0. Yang kelima, U dikali V dikali dot W sama dengan U dikali dot V dikali W. Yang keenam, U dikali V kali W sama dengan U dot V dikurang U dot V dikali W.
maka I untuk mencari rumusnya yaitu untuk mencari K kita gunakan I dikali J, untuk mencari I itu kita gunakan J dikali K, untuk mencari J kita gunakan rumus K dikali I. Baik, di sini saya akan membuat contoh soal dari materi saya, yaitu tentukan persamaan bidang melalui titik P1 yaitu 1, min 2, 3, P2 yaitu 4, 1, min 2, dan P3 yaitu min 2, min 3, dan 0. Yang pertama yaitu kita cari U-nya. Untuk mencari U-nya kita substitusikan, yaitu P2 sama P1, maka U yang didapat yaitu min 1, min 3 sama 0. Yang kedua untuk mencari V-nya yaitu untuk mencari V kita substitusikan P2 sama P3, maka didapatkan hasil dari substitusi P2 sama P3 yaitu 6, 4, dan 0. Jadi untuk mencari hasil dari U sama V ini kita gunakan yaitu cara yang mudah, gunakan rumusnya untuk I yaitu J dikali K itu sama I. Untuk mencari J, K dikali I. Ini untuk J. Untuk mencari K yaitu I dikali J. Untuk mencari K. Jadi cara mudah kita untuk mencari ini, kita misalkan ini adalah U1, U2, U3, ini P1, P2, P3. Selanjutnya kalau kita substitusikan ini ke sini, kita misalkan ini adalah U dan ini adalah P. Jadi kita dapat hasil dari U dikali V sama dengan U1, U3, dan 0. Kita misalkan dulu ini I, J, nah, baru untuk V-nya yaitu U6, U4 sama jadi hasil perkalian dari U dikali V itu sama dengan untuk I nya yaitu I dengan 14 I, untuk J nya yaitu 24 J, dan K nya yaitu kurang 6 K. Maka 14 I kurang 24 J kurang 6 K itu sama. Jadi bidang yang melalui yaitu kita masukkan I 14 X kurang 4. Kemudian J nya 24, J 1
Jadi untuk kami tadi sudah kita dapat yaitu I-nya sama dengan 14, Y-nya sama dengan 24, dan K-nya itu sama dengan 6. Maka kita akan tadiannya dia memotong di sumbu yang memotong di kita tarik ke K. Nah, maksudnya ini. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Sekian dan Terima Terima kasih.